Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak Umi selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa sholat duha dan mengajinya di rumah ya. Sekarang kita belajar tematik 3A, tema 1, tema 3 tentang pertumbuhan hewan. Unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Unsur-unsur dalam gambar dekoratif yang pertama garis. Contohnya garis horizontal, garis lengkung, setengah, garis zigzag, garis gelombang. Yang kedua bentuk. Contohnya persegi, lingkaran, persegi panjang, segitiga, belah ketupat. Yang ketiga yaitu warna. Warna terbagi kepada dua yaitu warna primer dan warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar dari warna lainnya yaitu merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contohnya, warna hijau yang diperoleh dari campuran biru dan kuning. Mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah seperti kain batik dan guci seperti gambar di bawah ini, yaitu kain yang menggambarkan tentang tumbuhan dan hewan. Sekarang kita masuk pembelajaran bahasa Indonesia, persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Persamaan ayam dan bebek. Coba anak Umi perhatikan persamaan ayam dan bebek. Yang pertama berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua secara fisik berkaki dua, bersayap dan memiliki bulu. Perbedaan ayam dan bebek, secara fisik ayam paruhnya lancip untuk memakan biji-bijian, kakinya berupa ceker untuk mudah mengorek tanah. Sedangkan bebek paruhnya lebar tidak lancip memakan rumput dan kakinya ceker dan terdapat selaput supaya mudah berjalan di lumpur. Biak dan ikan. Berkembang biak berarti bertahan dengan cara bertelur, contoh lainnya kata, lalat, dan lain-lain. Ada berbagai hewan di sekitar kita, ada yang menguntungkan, contohnya ayam, ikan, dan ada hewan yang merugikan, contohnya nyamuk dan lalat. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut disebut daur hidup hewan. Ayo anak Umi perhatikan contoh pada gambar. Daur hidup hewan, contohnya daur hidup katak dan daur hidup lalat. Daur hidup katak dari telur, berudu berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Sedangkan daur hidup lalat dari telur, larva, kepompong, lalu menjadi lalat. Marilah kita masuk pembelajaran kita yaitu matematika. Menulis perkalian sesuai gambar. Perhatikan contoh, ada 3 kotak, di mana kotak itu berisi 2 bintang. Perkaliannya yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 2 kali 3 yaitu sama dengan 6. Menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan berulang atau sebaliknya. Contoh 2 kali 3 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Menghitung perkalian dengan cara bersusun panjang dan pendek. Contoh 234 dikali 4 sama dengan 936. Ada dua cara menghitungnya. Yang pertama cara bersusun panjang, yang kedua cara bersusun pendek. Cara bersusun panjang 234 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16, 30 dikali 4 sama dengan 120, 200 dikali 4 sama dengan 800. Jadi dijumlahkan menjadi 936. Yang kedua, cara bersusun pendek. 234 dikali 4. 4 kali 4 sama dengan 16, ditulis 6 dan disimpan 1 pada puluhan. 3 kali 4 sama dengan 12, 12 ditambah 1 karena simpanan sama dengan 13. Tulis 3 dan 1 kita simpan. Sekarang 4 kali 2 sama dengan 8, karena ada simpanan 1, maka 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi seluruhnya adalah 936. Sekarang kita masuk pembelajaran PPKN. Makna bersatu dalam keberagaman. Keberagaman yaitu perbedaan. Keberagaman terlihat dari ciri fisik, warna, kulit, sifat, dan lain-lain. Contoh, keberagaman fisik. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Sedangkan warna kulit ada yang putih dan ada yang coklat. Kita harus mensyukuri dengan
dan menghargai keberagaman yang ada. Saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila dari Pancasila. Jika kita berperilaku syukur kepada Allah merupakan sila pertama. Jika kita berperilaku didasari kemanusiaan merupakan sila kedua dari Pancasila. Jika perilaku itu untuk mempererat persatuan merupakan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi itu merupakan sila keempat dari Pancasila. Jika perilaku tersebut tanpa melihat perbedaan itu adalah sila kelima. Cara memberi saran atau menerima saran. 1. Saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Yang kedua, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Yang ketiga, saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran dan penyampaian. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Itulah materi kita pada hari ini. Sekarang anak Umi kerjakan latihannya ya, halaman 75 sampai 76, Bahasa Indonesia nomor 1, 3, dan 4, Matematika nomor 1, 4, dan 5, SBDP nomor 1, 2, dan 5, PPKN nomor 1, 2, dan 5. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.